这个世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa ia bisa masuk ke peringkat ke-20 pada saat ia lulus sebagai siswa tahun pertama, sehingga mendapatkan cincin jiwa kedua. Menurut saudaranya Skydream, kekuatannya akan melonjak dengan cepat ketika dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, terutama ketika jiwa bela diri tipe S-nya benar-benar memiliki kemampuannya sendiri. Huo Yuhao sangat menantikan momen itu. Ketika itu terjadi, dia pasti bisa membantu Wang Dong lebih banyak ketika mereka bertarung berdampingan. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama meditasi, malam segera tiba. Seperti kemarin, Huo Yuhao berjalan ke kantin untuk membersihkan ikannya sebelum dia menuju pintu masuk akademi. Aliran orang-orang di pintu masuk akademi jelas telah berkurang. Mungkin itu karena penilaian mahasiswa baru yang akan datang, tetapi mayoritas mahasiswa baru merasakan rasa urgensi, menyebabkan mereka dengan pahit membudidayakan di dalam kamar asrama mereka. Namun, bisnis Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali. Ketika dia tiba, antrian sudah terbentuk, dengan orang di depannya, luar biasa, Su Sanshi. Ding, Su Sanshi memberi Huo Yuhao koin jiwa perak dan berkata, tidak perlu memberiku uang receh, pastikan untuk memberi saya ikan besar. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Kakak Su, tidak ada yang bisa menghentikan Anda, bukan? Keretakan sebelumnya antara keduanya sudah ditutup. Setelah mulai saling bertemu setiap hari, mereka sudah lama menjadi akrab satu sama lain. Setelah dia mengenal Su Sanshi, Huo Yuhao menemukan itu, meskipun dia tidak selembut Bebe, dan meskipun dia memiliki sedikit temperamen yang keras dan disposisi yang berapi-api, dia masih sangat tulus dengan persahabatannya. Su Sanshi tertawa nakal, siapa yang membuatku seperti apa yang kau panggang? Jika saya tidak menggigitnya setiap malam, makan malam saya tidak akan terasa enak sama sekali. Saya sudah makan banyak ikan bakar di masa lalu, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan api seperti Anda. Bahkan Jiang Nanan memuji teknik memanggang Anda. Benar, saya sudah mendengar bahwa penilaian mahasiswa baru akan dimulai. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk beberapa kali dan menjawab, ya. Su Sanshi berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Anda tidak bisa dihilangkan. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan bisa makan ikan bakar lagi. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bahwa Huo Yuhao berada di belakang kemenangan Bei selama pertandingan mereka. Dia hanya tahu bahwa bakat Huo Yuhao adalah biasa, tetapi dia bisa memanggang ikan dengan sangat baik. Sebenarnya, ketenaran Huo Yuhao di Slack Academy untuk ikan panggangnya jelas lebih besar dari ketenaran untuk kekuatannya. Su kecil. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar. Ketika Su Sanshi mendengar suara ini, dia segera mulai menggigil. Huo Yuhao bahkan melihat beberapa tanda ketakutan, tetapi bahkan lebih dari itu, ketidakberdayaan muncul di matanya. Para pengunjung lain yang telah mengantri di belakang Su Sanshi langsung terdiam. Seorang gadis berjalan keluar dari pintu masuk akademi dengan langkah lambat, menyebabkan kerumunan membuka jalan baginya dengan cara yang sangat alami, sehingga mereka bahkan tidak menari untuk melihatnya, mereka semua menundukkan kepala saat dia lewat. Penampilannya jelas melebihi penampilan Jiang Nanan terakhir kali. Ketika Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat siapa gadis itu, dia menemukan bahwa pendatang baru adalah wanita berpakaian merah. Tubuhnya ramping dan proporsional, dengan hal pertama yang akan diperhatikan kebanyakan orang ketika melihatnya adalah puncak-puncaknya yang sedikit berlebihan yang kokoh, menjulang, dan bernafsu. Pinggangnya sangat ramping, dengan kelangsingan itu terus sampai ke pahanya, di mana itu tiba-tiba melengkung. Kakinya benar-benar lurus dan bulat, sementara pada saat yang sama aura kemudaan yang kuat yang dipancarkan oleh indranya menyerang seseorang. Namun, fitur wajahnya tidak terlihat jelas, dia mengenakan kerudung merah di wajahnya. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia pasti cantik hanya dari matanya saja.
Mata merah mudanya yang samar bisa dengan mudah membuat seseorang merasa seolah jiwanya telah tersapu. Untungnya, tatapannya sangat dingin, yang sedikit menekan cahaya kegembiraan di matanya yang mampu menembus ke tulang seseorang. Su Sanxi jelas tampak mengenalinya. Setelah mengumpulkan keberanian, dia berbalik. Namun, dia tidak menatap langsung ke matanya, sebaliknya dia menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab, Suster Xiaotao. Pada saat ini, Huo Yuhao bahkan lebih heran. Su Sanxi adalah orang yang tidak dapat dinamai dengan disposisi yang berapi-api, yang memiliki status lebih tinggi daripada Bei Bei di halaman luar karena dia menjadi siswa tahun kelima. Karena bakatnya yang luar biasa, banyak siswa kelas 6 yang agak menghormatinya, bahkan para guru tidak akan membuatnya bertindak seperti ini. Hanya siapa gadis berpakaian merah ini? Setelah menatap gadis itu dengan seksama, baik Huo Yuhao dan Wang Dong merasa seolah-olah dia tampak akrab karena suatu alasan. Gadis berpakaian merah memandangi oven Huo Yuhao, lalu perlahan berjalan mendekati Su Sanxi dan berkata, Su kecil, kamu datang untuk makan ikan bakar. Su Sanxi mengangguk dan berkata, ya, ikan bakar Huo Yuhao rasanya luar biasa. Sangat enak. Petik 2. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata gadis berpakaian merah itu, dan dia berkata kepada Huo Yuhao, biarkan aku mencobanya. Dia bukan tipe peri yang tidak mau makan makanan manusia biasa. Praktis semua hari-harinya dihabiskan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami senang ketika dia menemukan sesuatu yang baru. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, maaf, saya hanya menjual 30 ikan sehari. 30 orang sudah mengantri hari ini, jadi silakan datang lebih awal besok. Petik 2. Kata-kata persis ini telah diucapkan olehnya berkali-kali sebelumnya. Namun, ketika suaranya terdengar kali ini, hampir semua orang yang berdiri di antrian secara bersamaan mengangkat kepala untuk menatapnya dengan ekspresi ketakutan, bahkan Su Sanxi tidak terkecuali. Setelah itu, orang-orang yang telah antri di belakang Su Sanxi dengan keras berpencar dan berjalan pergi secepat mungkin, menyebabkan Huo Yuhao menjadi lebih heran. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, oke, tidak ada yang tersisa dalam antrian sekarang. Saya pikir saya harus bisa makan satu sekarang, kan? Petik 2. Su Sanxi terus-menerus membuat gerakan pada Huo Yuhao dengan matanya. Huo Yuhao bukan seseorang yang tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja. Setelah mengangguk, dia terus memanggang ikannya dengan serius. Namun, Wang Dong yang berada di sisinya agak marah. Kamu siapa? Mengapa Anda mengganggu bisnis kami? Petik 2. Gadis berpakaian merah mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tangan lembutnya. Di atasnya, ada rubi merah darah besar seperti darah yang benar-benar indah. Batu rubi itu terlintas, menyebabkan satu koin jiwa emas muncul di tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Dong dan berkata, aku akan mengambil semua ikan bakar hari ini. Wang Dong sama sekali tidak sopan saat dia mengambil koin jiwa emas. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun gadis berpakaian merah ini mengancam sampai menakuti banyak orang, dia tidak terlihat tidak masuk akal. Lebih jauh, dia merasa ada sesuatu yang salah, beberapa jejak ketakutan terhadap gadis berpakaian merah ini benar-benar muncul di hatinya. Namun, Huo Yuhao dengan jujur menjawab, saya tidak butuh uang sebanyak ini. Ikan bakar saya hanya berharga 5 koin jiwa tembaga. Petik 2. Gadis berpakaian merah itu tampak seperti tidak mau berbicara dengannya lagi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, ambillah sebagai deposit. Hanya saja, jangan meminta saya uang jika saya ingin makan di sini di masa depan. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sambil secara bersamaan terus memanggang ikan dengan hati-hati. Gadis berpakaian merah itu awalnya tampak seolah-olah dia datang untuk menemukan Su Sanxi, tetapi dia bahkan tampaknya tidak peduli dengan Su Sanxi sekarang. Sebaliknya, dia sekarang fokus pada Huo Yuhao saat dia memanggang ikan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. Teknik pengendalian apimu sangat sempurna. Apakah Anda memiliki jiwa bela diri tipe api? Dia sendiri adalah seorang ahli di bidang api, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kontrol api Huo Yuhao saat dia memanggang ikan telah mencapai puncak presisi. Huo Yuhao hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia selesai memanggang 4 ikan pertama. Karena tidak ada orang lain yang datang hari ini, Huo Yuhao hanya menyerahkan 2 kepada gadis berpakaian merah dan 2 ke Su Sanxi. Pada kenyataannya, dia tidak hanya membeli 30 ikan kembung setiap hari, setiap ikan tambahan secara alami diserahkan kepada Tang Ya dan Wang